Shalom, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami memuji Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, tolong berkati hati dan pikiran kami. Melalui Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita tertulis di dalam Ratapan 2 ayat 17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kami. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Nung ngatahe di patol has Jehoba na sinakap ni rohanahian. Nung nga di pasitong hatana na tinonahonay olat niya kaari na robidope. Nung nga di pasikon jaladang maralangalang. Jala di palas rohani musum midaho. Nung nga di patibul yang gotaduk ni alom. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang hal yang paling menyakitkan dari sebuah kegagalan adalah ketika musuh-musuh kita senang atas penderitaan yang menimpa kita. Namun rasa malu di hadapan lawan atau musuh kita memang kita perlukan untuk menghancurkan kesombongan hati kita. Ketika manusia tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan, disitulah kita benar-benar siap mencari wajah Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Dia memiliki kedaulatan yang sama juga untuk memulihkan. Di sini Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan tidak sedang berbicara mengenai kemenangan musuh. Bukan itu yang menjadi fokus utama kita. Tapi berbicara tentang kesetiaan Tuhan pada kata-katanya. Bangsa Israel merasa sangat hebat karena mereka memiliki bait Allah. Karena status mereka sebagai umat pilihan membuat mereka jatuh pada dosa. Penyembahan-penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, berbagai penindasan serta hal-hal yang tidak bisa ditoleransi oleh karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka satu-satunya jalan menuju pemulihan adalah melalui lembah penghancuran. Di tengah-tengah puing itu, bangsa Israel tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan selain daripada kasih setia Tuhan semata. Tuhan mengizinkan mereka dipermalukan oleh Babel supaya mereka sadar bahwa bukan status dan bukan bangunan fisik yang menyelamatkan mereka, melainkan hubungan mereka dengan Tuhan semata. Musuh adalah cermin untuk mereka mampu melihat betapa buruknya kondisi rohani mereka. Terkadang Tuhan membiarkan kita kalah bukan untuk meninggalkan kita, namun untuk membedah kesombongan kita. Jika terkadang situasi kita sedang menjadi tontonan yang gagal, terkadang kegagalan kita menjadi sorotan orang-orang yang membenci kita. Sehingga mungkin timbul pertanyaan kita, mengapa Engkau mempermalukanku Tuhan? Saudara yang terkasih, dalam kitab Ratapan ini Tuhan memang terkadang mengizinkan musuh kita menang untuk sementara waktu. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada kita. Mungkin karena kesombongan kita. Namun juga supaya kita bisa belajar dari sosok Ayub. Bahwa terkadang yang menderita bukan karena dosa juga, namun untuk membuktikan kepada semesta bahwa ada iman yang tidak bisa dibeli oleh berkat. Tuhan membiarkan kita kehilangan supaya kita sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita miliki.
dan supaya kita sadar bahwa hanya Dialah satu-satunya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk teguran dan penghiburan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami memahami setiap kehendak-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami merasa sombong atas berkat-Mu, namun jauh dari hati-Mu. Ajarlah kami untuk bersandar kepada-Mu dalam setiap keadaan kami. Kami memohon atas kasihan-Mu, melalui Kristus Yesus kami berserah. Amin.